Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nabila, asal 10 Bangkalan. Di sini saya akan membahas buku puisi yang berjudul Aku Ingin Membunuh Jiwaku Sendiri karya dari Hayul Emre. Disimak ya agar kita sama-sama belajar makna dari buku puisi ini. Biodata penulis yakni Hayul Emre yang lahir pada tanggal 20 Juli 1993 tepatnya di Kota Bangkalan. Hayul Emre ini adalah seorang penyair yang aktif menulis sejak tahun 2008 dan buku puisi ini ia tulis pada tahun 2013 pada masa kreativitasnya. Hayul Emre banyak mencetuskan dan juga menerbitkan buku-buku puisi yang sukses di media online juga media koran. Lalu, Hayul Emre kini sedang menempuh kuliah pasca sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang saya ketahui dari buku puisi ini adalah penulis menceritakan tentang kehidupannya yang ia alami setiap harinya seperti kesedihan, ada juga kerinduan kepada ibunya, ada juga tentang kesedihan yang menggebu-gebu yang membuat ia ingin membunuh jiwanya sendiri. Lalu kemudian kita akan membahas apa sih yang ada di buku puisi ini. Ada beberapa dari buku puisi, judul puisi yang saya sukai dari buku puisi ini. Yang pertama adalah Surat pada Ibuku Dua. Surat pada Ibuku Dua ini tertera pada halaman 39. Surat pada Ibuku Dua ini menceritakan tentang kerinduan seorang anak kepada ibunya karena ia tidak dapat bersanding dengan ibunya. Entah ia merantau, bekerja, atau kuliah. Mengapa saya menyukai puisi ini? Karena menurut saya untuk orang yang sedang berkuliah, merantau, ketika ia jauh dari ibunya, maka banyak akan kata-kata kiasan, kata-kata kerinduan yang akan ia sampaikan kepada ibunya. Itulah alasan saya mengapa saya menyukai puisi ini. Lalu yang kedua ada Renungan Malam 5. Renungan Malam 5 ini tertera pada halaman 32. Renungan Malam 5 ini menceritakan tentang seorang anak yang mengenang ibunya, seorang anak yang berduka atas kehilangan ibunya karena ia tidak akan lagi bertemu dengan ibunya di dunia ini. Mengapa saya menyukai puisi ini? Karena menurut saya banyak kata serta kalimat yang romantisme yang disampaikan kepada ibu kita, namun tidak dapat kita sampaikan karena ibu kita tidak akan lagi berada di dunia ini dan tidak akan lagi berada di sisi kita. Lalu pada puisi yang saya sukai, yang nomor 3 adalah Catatan Duka pada halaman 41. Pada catatan duka ini, saya simpulkan bahwasanya seorang manusia yang mengenang serta memikirkan apa itu kematian, apa itu kehidupan setelah kita tiada, bagaimana sih caranya kita itu bertahan di dunia ini agar tidak berujung pada kata kematian. Menurut saya puisi ini sangat saya sukai karena untuk seseorang yang sering depresi, untuk seseorang yang sering mengurung dirinya, agar membaca puisi ini agar tidak sampai pada kalimat kematian. Lalu ada beberapa puisi yang tidak saya sukai pada buku puisi ini. Yang pertama, Jari-jari Tuhan. Jari-jari Tuhan ini terdapat pada halaman 48. Jari-jari Tuhan ini menceritakan tentang bagaimana seorang manusia atau hamba yang menginginkan dirinya dicintai dengan Tuhan. Bagaimana caranya ia dicintai oleh Tuhan? Apa usaha-usahanya serta untayan katanya untuk mengekspresikan agar dirinya dicintai dengan Tuhan. Saya tidak terlalu menyukai puisi ini karena banyak kalimat serta kata-kata dari buku puisi ini yang kurang saya mengerti dan juga kurang saya pahami karena saya pembaca yang awam. Lalu kemudian puisi yang nomor 2, ini yang berjudul Bunga-bunga Kematian pada halaman 46. Bunga-bunga kematian ini menceritakan tentang bagaimana kita mengingat kematian dan
bagaimana agar kita itu tidak sampai pada kematian, maksudnya sebelum ajal kita, seperti bagaimana caranya agar kita tidak bunuh diri, agar kita tidak terlalu mendalami kesedihan yang sedang kita alami sekarang. Dan mengapa saya tidak menyukai puisi ini? Karena menurut saya apabila kita sedang hidup di dunia ini, maka nikmatilah hidup kita tanpa membayangkan kematian. Boleh membayangkan kematian, asalkan membayangkan kematian itu hanya takut kepada Tuhan kita, bukan membayangkan kematian lalu membayangkan yang asal-asalan, tidak seperti yang ada di kitab-kitab suci. Menurut saya begitu. Lalu ada beberapa kalimat yang saya sukai pada buku puisi ini, tentunya pada puisi Renungan Malam 5, dan pada kalimat anakmu kini lagi bercinta di atas nisanmu, bisakah kau tersenyum, lalu bangkit dari tidurmu memberi selamat padanya. Selamat mengenang anakku. Mengapa saya menyukai kalimat ini? Karena menurut saya, jika digali lebih dalam, makna serta pesan yang dapat kita simpulkan dari puisi ini. Ada seorang anak yang sedang berduka di atas batu nisan ibunya, yang sedang mengenang ibunya, karena ibunya tidak akan lagi ia temui di dunia ini. Menurut saya kata-katanya serta kalimatnya sangat romantisme, namun jika kita gali lebih dalam, sangat menyedihkan. Lalu pada kalimat puisi yang saya sukai berikutnya adalah puisi Lukisan Kisahmu merayap pada halaman 62. Sebentar. Lukisan kisahmu merayap pada kalimat kau bercinta dengan kesepian tentang malam bercumbu pada petang. Mengapa saya menyukai kalimat ini? Karena menurut saya kalimat ini sangatlah relate dengan seseorang yang sering mengurung dirinya pada kegelapan, sering bersembunyi pada kesendirian. Menurut saya ini sangat relate dengan saya karena saya orangnya begitu. Lalu kemudian pada puisi yang nomor 3 yang berjudul Musim Guyur Bunga 100 Abad pada halaman 67. Sebentar. Musim guyur bunga 100 abad pada kalimat suatu saat kita akan bertemu, suatu saat kita akan dipertemukan di neraka. Mengapa saya menyukai kalimat ini? Karena menurut saya konteksnya benar. Karena pada beberapa ajaran kitab-kitab suci, beberapa hadis juga menyatakan bahwasanya suatu saat kita akan dipertemukan entah di surga maupun di neraka. Karena itulah saya menyukai puisi ini, karena konteksnya menurut opini saya benar. Lalu ada beberapa kalimat dari buku puisi ini yang tidak saya sukai. Yang pertama, dari puisi Jari-Jari Tuhan. Maaf, pada kalimat puisi yang tidak saya sukai di sini, yakni aku ingin bertemu dengan Tuhan, halaman 52. Pada puisi aku ingin bertemu dengan Tuhan, dan pada kalimat apakah engkau tidak mau bercinta denganku? Menurut saya, mengapa saya tidak menyukai kalimat ini? Karena menurut saya bukannya kita seorang hamba yang harus mencintai Tuhannya, bukannya kewajiban kita mencintai Tuhan kita. Mengapa harus Tuhan kita yang mencintai kita? Mungkin benar Tuhan kita yang mencintai kita, mungkin dalam konteks ketakwaan, ketaatan gitu. Namun jika dikatakan kita yang harus mencintai Tuhan, menurut saya kurang tepat. Karena opini saya Tuhan yang mencintai kita, karena memang kita adalah seorang hamba, kita memang harus patuh kepada Tuhan kita. Jadi menurut saya, kita yang harus mencintai Tuhan. Begitu menurut saya. Itulah alasan saya mengapa saya kurang menyukai. Lalu pada puisi yang nomor 2 adalah sebentar.
Nyawa-Nyawa Kenangan. Pada puisi Nyawa-Nyawa Kenangan ini dan pada halaman 40, pada kalimat "Aku berburu pada nisan-nisan terbang mengepakkan nyawa-nyawa kenangan." Mengapa saya tidak menyukai kalimat ini? Karena menurut saya kalimatnya kurang saya pahami serta kurang saya mengerti. Apa maksud dari aku berburu pada nisan-nisan terbang? Apakah itu adalah dosa-dosanya yang telah terbang, ataukah seperti hal-hal yang telah dilakukan di dunia juga ikut terbang? Dan pada kalimat mengepakkan nyawa-nyawa kenangan, apakah mengepakkan nyawa-nyawa kenangan itu adalah malaikat yang telah terbang atau bagaimana? Saya kurang mengerti konteksnya karena pada kalimat ini adalah kalimat akhir, jadi tidak ada lanjutan untuk kalimat ini. Jadi saya kurang mengerti dan juga kurang saya sukai. Dan pada kalimat puisi terakhir yang tidak saya sukai di sini adalah pada puisi "Aku ingin membunuh jiwaku sendiri." Pada halaman 3, "Aku ingin membunuh jiwaku sendiri" ini, dan pada kalimat "Lalu jiwaku akan mati jika suaraku tak terdengar lagi, lalu aku pergi bersama kitab-kitab suci." Mengapa saya tidak menyukai kalimat ini? Karena menurut saya setelah kalimat ini tidak ada lagi kata lanjutan serta kalimat lanjutan untuk saya pahami. Lalu aku pergi bersama kitab-kitab suci, apakah menurut penulis pergi bersama kitab-kitab suci ini adalah pergi bersama anutan serta aliran yang kita turuti di dunia, ataukah bagaimana? Karena setelah kalimat ini tidak ada lanjutan, jadi saya kurang memahami. Yang kesan yang dapat saya berikan pada buku puisi ini adalah buku puisi ini menarik saya untuk bagaimana caranya agar saya terus berpikir untuk selalu berbakti kepada ibu saya, karena di sini menceritakan tentang kerinduan kepada seorang ibu, serta di sini juga banyak menceritakan tentang kesedihan oleh seorang penulis yang berujung pada kematian. Menurut saya, pesan yang dapat saya berikan adalah gunakanlah waktu kita sebaik-baik mungkin agar suatu saat waktu itu akan memperoleh hasil yang manfaat. Berikut dari pesan dan kesan serta pembahasan yang saya dapat berikan pada buku puisi "Aku Ingin Membunuh Jiwaku Sendiri" ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.